Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Aulia. Pada pagi ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Terakhir, operasi hitung campuran pada bilangan desimal dan persen. Untuk subbab yang pertama ini, saya punya gambar pohon. Seperti yang kita tahu bahwa pohon adalah penghasil oksigen untuk pernafasan manusia. Setiap jam, setiap orang rata-rata memerlukan kira-kira 15 liter oksigen untuk bernafas. Sebatang pohon kira-kira menghasilkan oksigen sebanyak 12 liter per jam pada siang hari. Berapa batang pohon kira-kira yang diperlukan untuk menghasilkan oksigen yang diperlukan seluruh penduduk dunia per jam pada waktu siang hari? Sedangkan jumlah penduduk dunia kira-kira 7 miliar. Nah, harapannya setelah kalian belajar operasi hitung bilangan cacah ini, kalian akan dapat menyelesaikan permasalahan ini. Tahukah kalian bahwa bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri atas 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah ini merupakan bagian dari bilangan bulat. Dalam operasi hitung bilangan cacah, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Adapun aturannya, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan setara, sehingga dikerjakan urut dari kiri. Aturan kedua, jika terdapat operasi hitung di dalam tanda kurung, kerjakan terlebih dahulu. Nah, ada contoh soal. Yang pertama, 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880. Di soal ini ada operasi penjumlahan, kemudian pengurangan. Maka yang harus kita kerjakan adalah urut dari kiri. Jika operasi di sebelah kiri adalah penjumlahan, maka penjumlahan dulu yang harus kita kerjakan. Sehingga diperoleh hasil 10.425 dikurangi 3.880 sama dengan 6.545. Untuk soal yang kedua, 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurangi 2.260. Nah, ingat aturan yang kedua. Jika terdapat operasi hitung di dalam tanda kurung, kerjakan terlebih dahulu. Jadi, yang ada di dalam tanda kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga diperoleh 3.275 ditambah 1.630. 1.630 ini adalah hasil dari
4.250 dikurangi 2.620. Hasilnya 4.905. Untuk operasi perkalian dan pembagian, aturannya pun sama, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian setara, sehingga dikerjakan urut dari kiri. Jika terdapat operasi hitung di dalam tanda kurung, kerjakan terlebih dahulu. Tidak berbeda jauh ya dengan aturan pada penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 250 dikali 50 dibagi 25. Ada operasi perkalian dan pembagian. Maka, yang harus pertama kali kita kerjakan adalah urut dari kiri. Karena perkalian lebih awal, berarti perkaliannya yang kita kerjakan lebih dahulu. 250 dikali 50 sama dengan 12.500 dibagi 25. Hasilnya sama dengan 500. Kemudian, contoh yang kedua, 75 dikali 250 dibagi 25 di dalam tanda kurung ya, hasilnya. Nah, karena ada tanda kurung, berarti operasi tersebut kita kerjakan terlebih dahulu. 250 dibagi 25, hasilnya adalah 10. Lalu 75 kita kalikan dengan 10, sama dengan 750. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, ini ada aturan bagaimana jika ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal. Ini adalah diagramnya. Yang pertama adalah tanda kurung. Maksudnya, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, kalau ada operasi dalam tanda kurung, walaupun itu penjumlahan maupun pengurangan, wajib dikerjakan terlebih dahulu. Tingkatan yang kedua, perkalian atau pembagian. Penjelasannya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi kalau ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, yang kita kerjakan dulu adalah perkalian dan pembagiannya. Tingkatan yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini merujuk pada penjelasan yang kedua. Misalkan ada operasi perkalian dan pembagian karena setara, maka dikerjakan urut dari paling kiri, mana yang lebih dulu. Jika pembagiannya lebih dulu, berarti kita kerjakan pembagian dahulu. Begitu pula untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri, ya. Jadi diagram ini diingat-ingat, urutan atau ranking pertama yang wajib kita kerjakan lebih dahulu adalah tanda kurung, kemudian perkalian atau pembagian, lalu penjumlahan atau pengurangan, kemudian jika operasi itu setara, kita kerjakan urut dari paling kiri. Selanjutnya ada contoh soal. Misalkan
250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 1500 dibagi 30. Seperti yang kita ketahui, ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan operasi pembagian dalam tanda kurung. Maka, kerjakan operasi hitung di dalam tanda kurung. 1500 dibagi 30. Kita kerjakan dulu. Hasilnya sama dengan 50. Kita dapat 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 50. Dari ini, ada beberapa operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan. Maka, yang kita kerjakan selanjutnya adalah perkalian. Perkalian 40 dikali 150. Hasilnya sama dengan 6000. Kita jumlahkan dengan 250 dikurangi dengan 50. Nah, jadi kalau ini terakhir, kerjakan urut dari kiri. Operasi mana yang lebih dahulu, itu yang dikerjakan. 250 tambah 600 sama dengan 6000 tambah 6000 maksud saya sama dengan 6250 dikurangi 50 sama dengan 6200. Contoh yang kedua, 1500 dikurangi 4400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Ada operasi pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Maka, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Ini bisa kita kerjakan kedua-duanya ya. 400 dibagi 50 kita kerjakan. Kita hitung dulu hasilnya berapa. Sekaligus kita hitung juga 200 dikali 5. Diperoleh hasil 400 dibagi 50 sama dengan 8. Sedangkan 200 dikali 5 hasilnya 1000. Kemudian, nah di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan, maka kita kerjakan urut dari kiri. 1500 dikurangi 8 sama dengan 1492 ditambah 1000 sama dengan 2492. Nah, seperti itu contohnya atau cara mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah. Diingat-ingat ya anak-anak, aturannya yang pertama adalah tanda kurung, kedua perkalian atau pembagian, ketiga penjumlahan atau pengurangan, dan terakhir urut dari kiri. Selanjutnya, banyak sekali permasalahan yang terjadi di sekitar kita dan memanfaatkan operasi hitung campuran bilangan cacah. Untuk menyelesaikannya atau mencari penyelesaiannya, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pahamilah soal cerita dengan baik. Tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Kemudian, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Contohnya, Ibu Ani mempunyai 30 kotak donat. Setiap kotak berisi 12 donat. Donat-donat tersebut
akan dibagikan kepada 90 anak. Setiap anak menerima donat sama banyak. Banyak donat yang diterima oleh setiap anak adalah, nah, kita pahami dulu soal cerita ini bahwa Ibu Ani punya 30 kotak donat. Satu kotaknya isi 12 donat. Dan donat-donat itu akan dibagi kepada 90 anak. Berarti kalimat matematikanya adalah 30 dikali 12 dibagi 90. Maka kita kerjakan operasi perkalian dulu karena dia letaknya paling kiri. Kerjakan urut dari kiri. 30 dikali 12 sama dengan 360. Lalu dibagi 90 sama dengan 4. Jadi, banyak donat yang diterima oleh setiap anak adalah 4 buah. Untuk contoh soal yang kedua, Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat setiap wadah? Penyelesaiannya, kita buat dulu kalimat matematikanya. 3 dikali, buka kurung, 40 dikurangi 12. Kenapa seperti ini? Karena 40 ini total ayam yang dimiliki Pak Nanang, namun 12 adalah ayam jantan. Jadi sisanya kita kurangi dulu untuk mengetahui berapa banyak ayam betina. Setelah itu baru kita bagi 14. Ya, jika operasinya seperti ini, yang kita kerjakan adalah operasi hitung dalam tanda kurung. 40 dikurangi 12 sama dengan 28. Lalu, kita kerjakan urut dari kiri. 3 dikali 28 hasilnya sama dengan 84. Baru kita bagi dengan 14 sama dengan 6. Jadi, setiap wadah dapat memuat telur sebanyak 6 butir. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang telah kita pelajari hari ini. Tugas kalian selanjutnya adalah kerjakan latihan soal 1 di link berikut. Linknya sudah dibagikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Kerjakan di situ, tuliskan biodata kalian dengan lengkap. Akan saya tunggu hasilnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu, sholat sunnah, tetap mengaji, dan beribadah kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.